Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng agar tidak mengeluarkan izin kepada para pedagang BBM eceran. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan April mendatang membawa dampak terhadap para pedagang minyak eceran. Kini Pertamina Bali NTB mengirimkan surat edaran terhadap Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk tidak lagi mengeluarkan izin penjualan BBM eceran. Dengan dikeluarkannya Perpres nomor 15 tahun 2012 tentang jual dan pengguna BBM tertentu saja. Seperti rumah sakit yang menggunakan mesin genset masih tetap akan diberikan izin pembelian BBM dengan menggunakan jerigen. Hal ini juga dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM. Menurut Kadis Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, sesuai dengan perintah Pertamina, akan memberitahukan terhadap SPBU agar tidak melayani para pembeli minyak dengan menggunakan jerigen. Terkait dengan BBM itu, kami mengeluarkan rekomendasi terhadap para pengusaha termasuk juga pengencer. Nah, dengan adanya surat ini, surat ini menunjuk pada Perpres nomor 15 tahun 2012. Nah, nampaknya ini ada keterbatasan terkait dengan koordinasi dengan kami. Sementara itu, kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di sejumlah SPBU di Buleleng. Itu kurang tahu saya, Pak. Ini udah order aja. Udah order. Udah, caranya udah tahu. Kalau jadikan udah dilarang sekarang. Sementara di stop. Udah nggak lain lagi? Ya, nggak dilayani. Dengan langkanya BBM jenis solar ini, terjadi antrian di sebuah SPBU di Jalan Ahmad Yani, Singaraja. Putu Wijana, TV Bali mewartakan. Guna mengantisipasi penimbunan bahan bakar minyak, pihak Pertamina bekerjasama dengan aparat berwajib meningkatkan pengawasan di lapangan. Pihak Pertamina juga akan memberikan sanksi yang berat bila ditemukan SPBU yang melakukan penimbunan menjelang kenaikan harga BBM. Dari pantauan tim liputan TVRI di seputaran Kota Denpasar, tidak nampak antrean kendaraan di SPBU, kondisi cukup kondusif dan berjalan normal. Kalaupun ada SPBU yang kehabisan premium, bukan karena kelangkaan atau penimbunan, melainkan hanya masalah pengiriman saja. Seperti yang diakui pengelola salah satu SPBU di Kota Denpasar ini. Kemudian kita tetap stabil, tapi ini karena kemarin kan baru nebus, minggu tidak bisa nebus, kemarin baru nebus. Kemungkinan hari ini antrean saya agak ke belakang. Mungkin agak sore, ini juga sudah saya telepon informasi ke depo, baru mau berangkat ke SPBU. Menurut Sales Area Manager Bali NTB Pertamina Pemasaran Wilayah 5, Iin Febrian, rencana penyaluran premium maupun solar ke masing-masing SPBU berjalan seperti biasa, tidak ada penambahan maupun pengurangan, yakni 12.700 KL premium dan solar 700 KL setiap harinya. Demikian juga stok yang ada di Depo Manggis dan Sanggaran juga mencukupi, yakni 13.500 KL premium dan 36.000 KL solar. Untuk mengantisipasi penimbunan di lapangan, pihak Pertamina meningkatkan pengawasan berkoordinasi dengan aparat keamanan. Kalaupun ada ditemukan pembelian dengan jerigen di SPBU masih dalam batas yang ditoleransi atau yang diizinkan. Pihak Pertamina juga akan memberikan sanksi yang berat bila ditemukan SPBU yang melanggar atau melakukan penimbunan menjelang kenaikan BBM ini. Astini, Ida Bagus Tastre, TVRI Bali mewartakan. Saudara, rencana kenaikan BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik secara bersamaan akan memberikan dampak bagi pelaku UKM di Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan pelaku usaha kecil mikro yang terbukti membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Dampak kenaikan BBM bersubsidi April mendatang sudah dirasakan para pelaku usaha kecil mikro UMKM di daerah. Mengemuka dalam seminar UKM sekaligus pengukuhan KUKMI seprovinsi Banten yang dihadiri Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Serang, Jawa Barat. Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengakui anggaran kementerian yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM pada APBN 2012 tidak cukup. RAPBNP yang akan diajukan pemerintah ke DPR nantinya juga akan disertakan penambahan di sektor UMKM yang masih kecil sekitar 1 triliun rupiah. Sebagian daripada kompensasi BBM itu akan lebih baik apabila kita salurkan kepada para pelaku usaha mikro khususnya. Jadi kami sedang upayakan itu dan mudah-mudahan itu bisa dipenuhi.
Dan kemudian selain itu kami juga sedang menghitung dan sudah bahkan angkanya sudah keluar dampak daripada sekiranya kenaikan BBM itu terjadi dengan asumsi kenaikan 1.500 per liter ya. Tentunya dampak itu bisa kita kaji, yang jelas tidak akan lebih dari 1,5%. Ketua Umum DPP Kerukunan Usahawan Kecil Mikro Menengah Indonesia KUKMI, Aswirda Nitara, usai pengukuhan DPD KUKMI seprovinsi Banten, berpandangan kendati BLSM relatif kecil diharapkan bermanfaat bagi pelaku usaha kecil mikro menyiasati dampak kenaikan BBM dalam menekan biaya produksi usaha. Nah, kalau Banten itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang tidak mampu, misalnya pendidikan, ya, beasiswa, BL itu sangat berguna bagi masyarakat banyak yang sedang kesulitan. Apalagi kenaikan BBM ini juga mempengaruhi terhadap sektor usaha kecil menengah dan masyarakat banyak. Jadi kebijakan cukup baik. Cuma jangan disalahgunakan, dijadikan alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain memaksimalkan sumber pembiayaan anggaran pemerintah yang belum tersalurkan, seperti kredit usaha kecil KUR tahun ini ditargetkan 30 triliun rupiah terserap pelaku UMKM. KUKMI memfasilitasi berbagai pelatihan bagi anggotanya di daerah agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh, tahan menghadapi krisis ekonomi. Saudara, kini kita akan bergabung dengan sejumlah TVRI stasiun daerah dan kami awali dari Jawa Tengah yang akan melaporkan mengenai kenaikan BBM. Ya, dan informasi dari Jawa Tengah akan dirangkai dengan informasi dari Kalimantan Tengah. Namun sebelumnya kita ke Jawa Tengah, sudah ada Nesa Gozal yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Nesa, silahkan. Terima kasih. Saudara, berkaitan dengan rencana kenaikan BBM yang akan diberlakukan pemerintah mulai 1 April mendatang, Gubernur Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait termasuk Organda dan Apindo. Dalam rapat koordinasi, Rakor yang membahas rencana kenaikan BBM bersubsidi terkait dampak yang mungkin terjadi di Jawa Tengah, pimpinan Bank Indonesia Semarang, Joni Swastanto mengatakan, kemungkinan akan terjadi turunnya pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 0,2%. Sementara itu inflasi diperkirakan sebesar 1,24% karena kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan bahan pokok dan turunnya daya beli masyarakat. Sementara itu GM Pertamina UP4 Jateng DIY, Rifki Effendi Harjanto mengatakan, Pertamina sebenarnya telah menyiapkan jumlah BBM yang cukup. Namun ada kekhawatiran terjadinya spekulan yang berusaha menimbun BBM, sehingga menimbulkan kepanikan dan belanja BBM yang berlebihan di masyarakat. Hal inilah yang akan menimbulkan kurangnya suplai BBM. Sementara itu Organda dan Apindo menanggapi bahwa kenaikan BBM sudah selayaknya dan tidak menjadi masalah, asal ada kompensasi terhadap angkutan dan awak angkutan umum. Jadi kenaikan 1.500 rencana April yang akan datang, mudah-mudahan ini ditanggapi dengan pikiran kita semua yang jernih lah, yang penuh perhitungan dan jangan mudah terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau hasutan-hasutan yang kurang menguntungkan. Apalagi ada pihak-pihak yang menimbun, ngambil terus ditimbun, itu kejahatan itu namanya. Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter masih sangat kecil dibandingkan kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat. Gubernur berharap masyarakat Jawa Tengah dapat memahami dan mensikapi kenaikan harga BBM dengan arif dan bijaksana, sehingga tidak timbul gejolak dan tetap terjaganya kondusivitas di Jawa Tengah. Maulana Ragil, TVRI Jawa Tengah. Kini kita kembali ke Jakarta bersama Pamela dan Suud. Baik, terima kasih Nesa Goza dari TVRI Stasiun Jawa Tengah. Dan saudara, kini kita akan bergabung dengan TVRI Kalimantan Tengah. Sudah siap rekan kami, Ayudia maksud kami, akan melaporkan sejumlah nelayan yang mengeluhkan kenaikan BBM dan berdampak terhadap penghasilan mereka. Ayudia, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Ya, terima kasih. Rencana kenaikan bahan bakar minyak per 1 April mendatang mulai dikeluhkan sejumlah warga. Kenaikan bahan bakar sejumlah nelayan di Kabupaten Serian ini kini mengeluhkan kebijakan ini tidak berpihak kepada mereka.
Saat ini harga solar di Kabupaten Surian, Kalimantan Tengah, Rp7.000 per liter. Jika rencana kenaikan dari pemerintah pusat akan diterapkan, diprediksikan di tingkat pengecer bakal melonjak naik pula. Bahkan kembali menyulitkan para nelayan di daerah. Sementara harga sekarang justru memberatkan. Masya, salah satu nelayan, mengatakan, kondisi tersebut semakin membuat mereka terpuruk. Ia berharap pemerintah lebih jauh meninjau ulang kebijakan kenaikan harga BBM. Kayak ini kalau dinaikkan itu memang makasanya memang sulit, Bang. Sulit lah. Sebabnya penghasilan kita di lautnya sekarang ini agak kurang lah. Kayak Anda seperti biasa. Harapan kita itu kan janganlah kalau bisa jangan sampai dinaikkan. Karena saat sekarang ini kan nelayan ini kan kelihatannya tambah sulit. Mayoritas masyarakat di pesisir pantai Kuala Pembuang bekerja sebagai nelayan. Setiap hari mereka pergi melaut dengan menggunakan perahu bermesin dan mengandalkan bahan bakar berupa solar. Dari Kabupaten Surian, Taufikur Rahman melaporkan. Demikian dari Kalimantan Tengah, kita kembali ke Jakarta. Ya, Ayudia, terima kasih atas informasi Anda langsung dari TVRI Stasiun Kalimantan Tengah. Baik, saudara, kini kita beralih ke informasi lain. Badan Promosi Pariwisata Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan insentif kepada sektor pariwisata agar dampak kenaikan harga BBM tidak terlalu berat, khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai angka kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga industri pariwisata dapat menyiapkan perencanaan dengan lebih matang. Kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan juga akan berdampak pada industri pariwisata, karena sektor ini banyak didukung oleh sektor lain seperti transportasi, listrik, dan infrastruktur. Dalam keterangan pers di Jakarta, Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Wiryanti Sukamdani, berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap sektor pariwisata, sehingga sektor ini dapat terus bertumbuh. BPPI berharap agar sektor pariwisata bisa mendapatkan insentif dari pemerintah agar sektor ekonomi kreatif seperti kerajinan tangan dan kuliner tidak terlalu terkena dampak akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. BPPI juga memastikan industri pariwisata akan segera melakukan perencanaan dengan matang terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai angka kenaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, menghimbau dulu kepada pemerintah untuk membuat planning yang jelas, ya. Jelasnya itu artinya kalau misalnya mau naik, itu naiknya berapa, terus insentif apa yang bisa diberikan kepada industri, ya. Kalau naik itu kan ada take and give-nya. Ini naik, ini bagaimana? Jadi harus ada take and give-nya. Wiryanti Sukamdani mengungkapkan pihaknya akan menggencarkan green tourism atau wisata hijau untuk mengantisipasi turunnya jumlah wisatawan domestik akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena dalam sektor tersebut, para wisatawan akan berinteraksi langsung dengan alam sehingga mengurangi penggunaan listrik. Baik, saudara, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Warta Siang TVRI. Gara-gara kusta saya dikucilkan. Susah cari kerja. Keluarga saya juga dijauhi. Penderita kusta bukan untuk dikucilkan, tapi untuk disembuhkan. Akhirnya saya berobat ke puskesmas. Obatnya gratis. Dan kami sembuh.